Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmita, NIM 172504-2016, Pendidikan Teknik Elektronika Angkatan 2017. Baik, di mata kuliah dasar telekomunikasi ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan dari gelombang radio. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan frekuensi radio, dan yang kedua alokasi frekuensi, yang ketiga spektrum frekuensi, dan yang terakhir atau keempat yaitu mekanisme perambatan gelombang radio. Di sini dijelaskan bahwa frekuensi radio atau RF adalah frekuensi yang digunakan sebagai carrier atau pembawa pada komunikasi radio, tepatnya komunikasi non-fisis. Sebagai carrier, maka sinyal RF ini dipancarkan oleh antena transmitter dan ditangkap kembali oleh antena receiver untuk selanjutnya diolah guna memperoleh informasi yang dibawanya. Selanjutnya, alokasi frekuensi. Komunikasi radio adalah komunikasi melalui gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui antena. Alokasi frekuensi ini untuk memancarkan digunakan sifat bahwa bila suatu kawat yang dilalui gelombang elektromagnetik mempunyai panjang gelombang orde lambda dari gelombang tersebut, maka gelombang elektromagnetik itu akan dipancarkan. Gelombang radio yang dipancarkan tersebut di sepanjang lintasannya akan mengalami peredaman atau diperlemah, sedangkan arah pemancarnya sesuai dengan yang digunakan, dapat ke segala arah atau ke segala arah atau ke satu beberapa arah tertentu. Nah, di sini kita dapat lihat gambar spektrum frekuensi, hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Yang pertama itu ada yang disebut dengan very low frequency. Frekuensinya itu 10 sampai 30 kHz. Karakteristiknya yang pertama, redaman di udara sangat besar. Yang kedua, tingkat keandalan tinggi. Yang ketiga, jarak jangkauan maksimum 2000 km. Yang keempat, redaman permukaan bumi sepanjang tahun sangat kecil. Penggunaannya yaitu komunikasi point to point jarak jauh. Mekanisme perambatan ground wave. Yang kedua ada disebut dengan low frequency, yang mana frekuensinya itu 30 sampai 300 kHz. Karakteristiknya yang pertama, redaman di udara sangat besar. Yang kedua, pada malam hari redaman permukaan bumi sama dengan very low frequency, tetapi pada siang hari redaman mulai besar. Yang ketiga, pada siang hari tingkat keandalan mulai turun. Dan yang keempat, jarak jangkau maksimum kurang lebih 2000 km. Penggunaannya yaitu komunikasi point to point jarak jauh dan navigasi marine. Kemudian mekanisme perambatannya yaitu masih sama dengan ground wave. Yang ketiga disebut medium frekuensi. Frekuensinya yaitu 300 sampai 3000 kHz. Karakteristiknya yang pertama, redaman di udara sangat besar. Yang kedua, pada malam hari redaman permukaan bumi mulai besar, sedang pada siang hari redaman semakin besar. Yang ketiga, tingkat keandalan rendah. Yang keempat, jarak jangkau maksimum kurang lebih 2000 km. Penggunaannya yaitu broadcast dan navigasi marine. Mekanisme perambatannya ground wave. Yang keempat disebut dengan high frequency. Frekuensinya yaitu 3 sampai 30 MHz. Karakteristiknya yang pertama, rambatan gelombang dipengaruhi atmosfer. Kedua, sangat ditentukan oleh siang, malam, musim, dan cuaca. Yang ketiga, tingkat kendalaan rendah. Yang keempat, jarak jangkau maksimum 4000 km. Penggunaannya yaitu komunikasi point to point jarak jauh. Mekanisme perambatannya skywave. Selanjutnya yang kelima,
disebut dengan very high frequency. Frekuensinya yaitu 30 sampai 300 MHz. Karakteristiknya yang pertama, sifat gelombang sama dengan cahaya, punya rambatan line of sight sesuai garis pandang. Yang kedua, tidak dipengaruhi ionosfer. Yang ketiga, tingkat keandalan tinggi. Yang keempat, jarak jangkau maksimum 60 km. Penggunaannya yaitu komunikasi point to point jarak dekat, FM, TV, radar, dan navigasi. Mekanisme perambatan speed wave. Kemudian yang keenam, ada ultra high frequency. Karakteristiknya yang pertama, sifat gelombang sama dengan cahaya, punya rambatan line of sight sesuai garis pandang. Yang kedua, tidak dipengaruhi ionosfer. Yang ketiga, tingkat keandalan tinggi. Yang keempat, jarak jangkauan maksimum 60 km. Penggunaannya komunikasi point to point jarak dekat, FM, TV, radar, dan navigasi. Mekanisme perambatannya speed wave. Kemudian yang terakhir di sini ada super high frequency. Frekuensinya yaitu 3 sampai 30 GHz. Karakteristiknya yang pertama, sifat gelombang sama dengan cahaya, punya rambatan line of sight atau sesuai garis pandang. Yang kedua, tidak dipengaruhi ionosfer. Dan yang ketiga, sifat gelombang sama dengan cahaya. Penggunaannya yaitu komunikasi point to point jarak dekat, radar satelit. Mekanisme perambatan speed wave. Selanjutnya, mekanisme perambatan gelombang radio. Perambatan gelombang radio ini ada 3. Yang pertama, ground wave atau gelombang permukaan. Yang kedua, space wave atau gelombang ruang. Yang ketiga, sky wave atau gelombang langit. Dilihat dari mekanisme perambatan ground wave adalah perambatan hambatan sepanjang bumi. Kemudian juga disebut sebagai survey wave. Perambatannya dipengaruhi karakteristik permukaan bumi yang dilaluinya, seperti darat, air, laut, air tawar, dan lain-lain. Kemudian karakteristik yang dipengaruhi adalah konduktivitas dan konduktivitas dielektrik, dan tidak dipengaruhi oleh cuaca. Jarak antara pemancar dan penerima itu mencapai maksimum 1000 km. Band frekuensinya yaitu FLF, VLF, LF, MF tergantung kondisi cuaca. Kadang frekuensi low frekuensi dan microwave digunakan sky wave karena redaman bumi makin besar karena perambatan frekuensi. Yang kedua, dilihat dari mekanisme perambatan space wave adalah perambatan seperti cahaya langsung dari pemancar ke penerima. Pada frekuensi di atas 30 MHz, penggunaan ground wave hampir tidak memungkinkan. Redaman ground wave cukup besar hingga jarak yang ditempuh cuma beberapa ratus meter. Begitu juga pada sky wave, karena terdapat frekuensi kritis yang dipengaruhi oleh musim dan waktu. Untuk mencapai jarak jauh pada batas memenuhi Earth curve atau space wave, anggap Earth curve diabaikan. Sinyal yang sampai pada penerima ada 2. Yang pertama sinyal langsung dan sinyal pantul. Sinyal yang diterima adalah penjumlahan sinyal langsung dan sinyal pantul. Jika jarak yang ditempuh cukup jauh, bisa jadi penerima berada di daerah bayangan karena Earth curve. Yang ketiga, dilihat dari mekanisme perambatan, sky wave adalah terpancar ke angkasa dan dipantulkan ke arah bumi oleh ionosfer. Dipancarkan ke atas pada horizon melewati ruang bebas, mencapai
Ionosfer akan memantulkan sinyal tersebut hingga sampai ke penerima. Jarak yang dikemungkinkan cukup jauh, sekitar 4.000 km. Band frekuensi yang digunakan high frekuensi. Lebarnya sudut pantul ditentukan oleh sudut pancar dari transmitter ke angkasa. Sinyal 1, 2, dan 3 berkurang sudut pantul serta sudut pancarnya. Jarak minimal yang dicapai pada berkas 3 disebut skip distance. Sinyal 4 dan 5 menembus ionosfer karena sudut pantul yang terlalu kecil. Pantulan pertama disebut hop, selanjutnya bumi menuju iones, menuju bumi, menuju iones, bumi disebut multihop. Lapisan ionosfer dipengaruhi matahari. Siang hari terdapat 4 layar dengan ketinggian dari bumi. Malam hari menjadi 2 layar. Kemampuan ionosfer untuk memantulkan gelombang tergantung tebal dan konsentrasinya. Dipengaruhi musim, jam, bahkan periode sunspot. Itu materi yang saya jelaskan tentang alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan dan gelombang radio. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.